Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan seputar keyakinan tentang Al-Quran Al-Karim dari buku panduan kita di halaman 20. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Beliau rahimahullah, Al-Quran adalah kalam Allah azza wa jalla wa min ladunhu, dan dari sisinya, laysa bimakhluq, bukanlah makhluk, fayabid, sehingga dikatakan akan sirna. Iya. Sini dari ucapan beliau yang ringkas ini ada 5 pembahasan yang perlu kita uraikan. Yang pertama, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalamullah. Telah berlalu penyebutan dan penjelasan di awal pertemuan tentang bagaimana menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-kalam, sifat al-kalam, sifat berbicara. Iya. Ini adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quranul Karim disebut dengan sifat al-kalam. Ada juga al-qaul, ucapan. Dan ini sama. Demikian pula datang dengan lafaz an-nida, memanggil. Dan ini semuanya mengandung makna sifat al-kalam, sifat berbicara. Dan penetapan sifat ini bagi Allah adalah hal yang jelas karena diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul, sebagian dari mereka kami lebih tinggikan di atas sebagian yang lainnya. Dan di antara para rasul itu ada yang Allah berbicara kepadanya. Disebutkan Allah berbicara kepadanya. Berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. Dan juga ketika disebutkan dari perbuatan kaum munafikin, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi Al-Quran disebut kalamullah. Iya. Dan di surah Al-Baqarah, salah penyebutan sifat orang-orang Yahudi,
yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mendengarkan kalam Allah, kemudian mentahrifnya, merubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ya, padahal mereka mengetahuinya. Dan insyaallah ta'ala akan datang lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara dalil yang jelas di dalam hal ini adalah hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji mengajak manusia kepada keislaman, beliau berkata, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, adakah seorang yang membawa saya ke tengah kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi azza wa jalla. Sebab Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku azza wa jalla. Maka beliau sebut sebagai kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi penetapan sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hal yang jelas pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini dari perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Di kalangan ahli sunnah. Dan sifat al-kalam ini adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, juga berkaitan dengan perbuatannya. Iya, dia sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat berbicara secara azalian, dan dikatakan sifat fi'liyah karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Dan di dalam Al-Quranul Karim disifatkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala sebagai asdaqul hadith. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih baik pembicaranya, lebih jujur pembicaranya dari Allah. Dan disebut sebagai ahsanul hadith, sebaik-baik pembicaraan. Dan di dalam hadits Nabi disebutkan sebagai wa ahsanul kalam, sebaik-baik kalam. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Allah berbicara kepada para malaikat, berbicara kepada siapa yang dia pilih dari Rasulnya. Iya. Dan dari para Rasul ada 3 Nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Di dalam hadits dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Dan Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan ini adalah dari ciri Nabi Musa dan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Karena itu beliau disebut sebagai Kalimur Rahman. Iya. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya. Demikian pula Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalam Allah sama dengan seluruh sifat-sifat yang lainnya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak sama dengan kalam para makhluk. Iya. Dan asal kata kalam ini dalam bahasa Arab itu dari kata yang menunjukkan perkara yang tampak. Sebab kalimat kaf, lam dan mim di dalam penggunaan bahasa Arab apabila digabungkan antara 3 huruf ini, itu menunjukkan makna yang zahir
yang tampak. Seperti misalnya kata lakama. Lakama artinya apa? Meninju. Meninju itu kelihatan orang ditinju atau tidak? Kelihatan ya? Kalima. Kalim melukai. Luka itu tampak atau tidak? Tampak. Yang berputar di atas kalimat ini tergabung dari 3 kata ini menunjukkan hal yang tampak. Demikian pula kalam. Iya. Ini itu harus dipahami bahwa kata berbicara itu adalah dengan suara yang didengar dan dengan huruf-huruf. Sebab dia adalah hal yang apa? Hal yang jelas. Iya. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian dari ahlul bidah yang mereka mengatakan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala tanpa suara dan tanpa apa? Tanpa huruf. Dan ini adalah ucapan yang batil. Iya. Kalam Allah dengan suara. Sebab Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Iya. Dan di antara dalil yang paling tegas bahwa kalam itu dengan suara adalah ayat-ayat yang datang dengan lafaz nida wa yawma yunadihim. Tatkala Allah memanggil mereka dengan kata nida. Nida dalam bahasa Arab disepakati oleh para ulama panggilan dengan suara yang keras. Ya, karena itu adzan disebut apa? Disebut nida. Karena tidak ada orang yang adzan sembunyi-sembunyi. Ada yang adzan sembunyi-sembunyi? Ya. Karena itu disebut apa? Disebut nida. Dia adalah hal yang jelas, tampak. Maka al-kalam dengan suara dan dengan huruf-huruf. Iya. Dengan huruf-huruf. Karena telah syah dalam hadits Nabi menyebutnya sebagai huruf. Iya. Man qara'a harfan minal Qur'an, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kata sahabat, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dia adalah apa? Terangkai dari huruf-huruf. Nah, dan kalam Allah Subhanahu wa taala, iya, tidak ada habisnya, Jalla Jalaluh. Karena ini berkaitan dengan sifat dzatiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, andai kata lautan itu adalah tinta-tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun didatangkan tinta lain, tinta-tinta yang lain semisal dengan itu. Menunjukkan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala, iya, tidak ada habisnya. Dan dari kalamnya Allah berbicara dengan Al-Quran. Allah berbicara dengan Taurat. Allah berbicara dengan Injil. Berbicara dengan Injil. Iya. Al-Quranul Karim adalah kalamnya. Surah-surahnya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di pembahasan yang kedua, iya, kata penulis rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla. Ini pembahasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, terkait khusus dengan Al-Quran. Iya. Telah kita sebutkan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Dan Allah berbicara dengan pembicaraan yang maha agung. Salah satu dari pembicaraannya adalah Al-Quran. Allah berbicara dengan apa? Al-Quran. Mengucapkan Al-Quran itu.
Karena itu Al-Quranul Karim adalah bagian dari kalam Allah Azza wa Jalla. Iya. Itulah Al-Quranul Karim yang disebut sebagai kalam Allah. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikanlah jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Iya. Ya disebut mendengar kalam Allah, yaitu mendengar Al-Quranul Karim. Dan dimaklumi seorang musyrik, ya, apabila dia ingin masuk ke negeri Islam, minta jaminan keamanan dari penduduk negeri, maka dalam Al-Quran diperintah beri jaminan keamanan supaya dia mendengar kalam Allah. Iya. Dari mana dia dengarkan kalam Allah ini? Dari Allah langsung? Jawabannya tidak. Dari Jibril? Juga tidak. Dari Nabi Muhammad? Iya. Juga tidak. Tapi dia dengarkan dari siapa yang membacakannya kepadanya. Karena itu Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Siapapun yang membacanya, yang dibaca itu adalah apa? Kalam Allah. Iya. Baik. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang membaca adalah suara si pembaca. Iya. Suara bacaan itu suaranya si pembaca. Tapi yang dibaca adalah apa? Adalah kalam Al-Bari Jalla Jalalu, kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Maka Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari keyakinan dasar dan keyakinan pokok yang dikenal di kalangan umat Islam. Iya. Al-Quran seluruhnya adalah kalam Allah. Allah berbicara dengannya. Berbicara dengannya. Dan Al-Quran tidak pernah diturunkan pada siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya. Dan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Diturunkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu bahasa Arab supaya kalian berakal dengannya. Iya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berberkah. Ini disebut diturunkan. Iya. Dan dimaklumi bahwa apa yang diturunkan seperti ini itu bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Iya. Menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Allah memperdengarkan Al-Quran ini kepada Jibril. Kemudian Jibril memperdengarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Quran kepada umatnya. Iya. Yang diperdengarkan adalah Al-Quran. Itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Jibril dan Nabi Muhammad hanyalah perantara dalam menyampaikan dan memperdengarkan Al-Quran itu. Dan kalam Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik. Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang membaca. Ditulis di mushaf-mushaf. Ya, dihafalkan oleh orang-orang yang menghafal. Dihafalkan oleh orang-orang yang menghafal. Perbuatan hamba membaca itu adalah perbuatan makhluk. Dan perbuatan makhluk adalah apa? Adalah makhluk. Kertas yang menulis tinta itu adalah apa? Adalah makhluk.
Demikian pula perbuatan hamba menghafal itu adalah makhluk. Karena perbuatan makhluk adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Iya. Menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Maka kita berserta amalan kita semuanya adalah apa? Adalah makhluk. Tetapi yang terbaca, yang dibaca, yang dihafalkan dan yang tertulis itu adalah apa? Adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah Azza wa Jalla. Iya, dia adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Quranul Karim terdiri dari surah-surah. Iya, terdiri dari surah-surah. Ada ayat-ayatnya. Iya. Dan dari Al-Quranul Karim, sebagian dari Al-Quran, sebagian surahnya itu lebih afdal daripada surah yang lainnya. Lebih afdal daripada surah yang lainnya. Karena itu surah Al-Ikhlas sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Dan sebagian ayatnya itu lebih afdal daripada ayat yang lainnya. Ayat kursi lebih utama daripada ayat-ayat yang lainnya. Maka ada tafadhul di dalam kalam Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ketentuannya Jalla Jalaluh. Iya. Baik. Jadi ini secara umum pembahasan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini dikatakan wa min ladunhu. Iya. Al-Quran itu berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini dibahasakan oleh para ulama, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu bermula dan kepadanya lah kembali. Iya. Dan kepadanya lah kembali. Nah. Iya. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan. Tidak dari depannya, tidak dari belakangnya. Diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha hamid. Ya, hakim ada dua makna ya. Bisa diartikan dari hikmah, maha bijaksana. Dan bisa diartikan yang maha memiliki hukum itu. Iya. Yang maha hakim lagi maha hamid, maha terpuji. Baik. Al-Quran, jadi Al-Quran berasal dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Diturunkan dari sisinya. Diturunkan dari sisinya. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan oleh ar-ruh al-amin, oleh Jibril ke hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Iya. Baik. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Seluruh perkara ini adalah perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata walaysa bi makhluk. Ini pembahasan yang keempat. Beliau tegaskan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Iya. Ini kalimat Al-Quran bukanlah makhluk. Ini adalah hal yang tadinya tidak disebutkan, iya, oleh para as-salaf. Sebab kalau diambil secara nas, Al-Quran bukanlah makhluk. Ini memang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya adalah hal yang dimaklumi. Iya. Adalah hal yang dimaklumi. Ditunjukkan oleh adillah yang sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan para ulama ketika menegaskan Al-Quran bukanlah makhluk, ini bantahan terhadap ahlul bid'ah, terhadap orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti madhab mereka, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Maka kalau muncul hal tersebut, para a'immah membahasakan keyakinan yang benar itu
dengan pembahasan yang ditunjukkan oleh dalil. Ditunjukkan oleh dalil. Maka ini penetapan laisa bi makhluk, ini datangnya di dalam pembahasan akidah di bab ar-rudud, di bab bantahan. Iya. Di bab bantahan. Karena itu di pembahasan-pembahasan bantahan ini harus dimaklumi penggunaannya. Memang digunakan untuk membantah ahlul bidah. Ya, akan datang nanti juga kalimat ba'in min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ini juga digunakan di bab pembahasan bantahan. Iya. Baik. Jadi harus dipisahkan antara dua hal. Kalau hal yang berkaitan dengan penamaan dan pensifatan, itu dalil-dalilnya jelas. Semuanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari sisi nasnya. Tapi hal-hal yang digunakan di bab bantahan, itu digunakan oleh para ulama ya, dengan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Dan pernyataan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Ini adalah hal yang ditunjukkan oleh adillah dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh kesepakatan para ulama. Iya, dari Al-Quranul Karim hal yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Iya, ketahuilah bahwa hanya milik Allah al-khalqu, penciptaan dan perintah. Disebut dua hal, ada penciptaan dan ada apa? Ada perintah. Al-khalq itu pembahasan makhluk yang dicipta. Al-amr perintah. Dan Al-Quran dari apa? Dari khalq atau dari amr? Ya, dari perintah Allah, dari perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Maka Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Dipisahkan, dibedakan di dalam ayat antara makhluk dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, ini dalil yang pertama. Dan dalil ini dipakai oleh para imam ya. Yang paling masyhur menggunakannya adalah Sufyan ibn Uyainah. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Ketika Sufyan ibn Uyainah berkata pada orang-orang, "Mada yaqulu hadhihi? Mada yaqulu hadad duaibah?" Ya, apa yang diucapkan oleh binatang kecil ini? Ya, maksudnya Bishr al-Marisi. Ya, ahlul bidah ya, yang mencetuskan salah satu dari ahlul bidah yang menyebarkan keyakinan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Nah, Bishr al-Marisi ini ya disebut oleh Ibnu Uyainah binatang kecil. Ya. Dan ini penggunaan digunakan oleh a'immah terhadap orang-orang yang menyelisihi Al-Quran. Ya, keluar dari jalan Al-Quran. Nah, kadang digunakan bahasa ini untuk merendahkan ahlul bidah. Akan datang nanti penjelasan tentang berlepas diri dari ahlul bidah. Iya. Dan di dalam Al-Quran diterangkan orang yang berpaling dari Al-Quran disebutkan famathaluhu kamathali al-kalb. Perumpamaannya seperti apa? Perumpamaan anjing. Iya. Sebab mereka yang tidak mendengar ayat-ayat, menolak ayat-ayat, maka ini iya masuk dalam rangkaian yang dicela dalam Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Iya. Dan para a'immah ketika membahasakan dengan bahasa-bahasa ini bentuk pembelaan terhadap agama, menunjukkan hakikat bahwa orang yang menyimpang dari jalan yang lurus keadaannya seperti itu. Iya. Keadaannya seperti itu. Dia tidak gunakan akalnya. Dia tidak gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk berfikir, maka ini tentunya lebih tersesat dari hewan ternak. Iya. Baik. Jadi ini sisi-sisi penggunaan kalimat ini di kalangan para ulama. Ya, berbeda ya dengan sebagian orang yang menganggap bahwa ini adalah penggunaan kalimat yang dipandang tidak pantas dan seterusnya. Iya.
Padahal di dalam Al-Quran Al-Karim sendiri digunakan ya perumpamaan-perumpamaan yang seperti itu. Iya. Baik. Jadi Ibnu Uyainah berkata apa yang diucapkan oleh binatang kecil ini, maksudnya Bishr al-Marisi. Iya. Maka orang-orang menjawab, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, itu kunyah dari Sufyan Ibnu Uyainah, yaz'umu anna al-Quran makhluk. Ya. Bishr al-Marisi ini menyangka bahwa Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk. Maka apa kata beliau? Kadzab. Dia telah berdusta. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah penciptaan dan perintah. Fal khalqu khalqullah tabaraka wa ta'ala. Wal amru al-Quran. Ibnu Uyainah menafsirkan al-khalq, penciptaan, itu adalah makhluk Allah. Adapun amr, perintah, itu adalah Al-Quran. Jadi dibedakan. Ya, dan di dalam ayat dipakai huruf waw antara al-khalq dan apa? Al-amr. Dan kata waw itu dalam bahasa Arab asalnya memberi makna al-mughayarah, berbeda. Seperti dikatakan datang si Muhammad dan Amr. Kata dan di sini. Muhammad dan Amr. Apakah sama antara Muhammad dan Amr? Ya, tidak sama. Jadi penggunaan kata dan menunjukkan apa makna? Perbedaan. Ya, demikian pula di sini al-khalq wal amr. Khalq berbeda dengan apa? Berbeda dengan amr. Penciptaan beda dengan perintah. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Ketika disebut Al-Quran, disebut dengan apa? Pengajaran. Allah mengajarkannya. Sebab dia dari ilmu Allah. Ketika disebut manusia, khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Jadi manusia dicipta, Al-Quran dia apa? Diajarkan. Beda antara ciptaan dan apa? Pengajaran. Al-Quran dari ilmu Allah. Ya, dan itu bukan makhluk. Berbeda dengan apa? Manusia. Manusia adalah makhluk. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Baik. Itu dua ayat ya yang menerangkan dan sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Di dalam Al-Quran terdapat Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Jabbar, dan seterusnya dari nama-nama. Kalau dikatakan Al-Quran ini makhluk, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Baik. Kemudian ini dalil-dalil ya dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Adapun dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya banyak hal yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca di waktu pagi. Iya. Dan petang, dan juga diajarkan dibaca ketika seorang itu melakukan atau singgah di sebuah tempat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Iya. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang dicipta. Sini kalimat adalah sifat kalam. Sifat berbicara. Iya. Andai kata kalam Allah itu makhluk, berarti artinya doa ini apa? Kita berlindung dengan makhluk-makhluk Allah dari kejelekan yang apa? Yang dicipta. Berarti berlindung dengan makhluk untuk menghindari kejelekan apa? Kejelekan makhluk. Iya. Ya kalau diartikan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kalam Allah adalah makhluk, berarti Nabi Muhammad telah mengajarkan kesyirikan. Karena beliau mengajarkan apa? Doa ini. Iya. Itu konsekuensinya. Jelas ya? Baik. Maka terang sekali dari dalil-dalil menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam
Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Al-Quran adalah kalamullah. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Ini hukum umum ya. Dianggap kafir, keluar dari apa? Keluar dari Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, tidak ada silang pendapat. Imam Al-Lalaka'i di dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau membawakan ya, nama-nama para a'immah. Sebagiannya beliau sebut dengan sanadnya, dan sebagiannya beliau hanya merinci nama-nama para a'immah yang mengkafirkan Jahmiyah. Mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Iya. Yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Kelompok Jahmiyah ini adalah pengikut Jaham bin Safwan. Ya, pengikut siapa? Jaham bin Safwan. Iya. Pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini adalah tokoh ahlul bid'ah. Iya. Yang mencetuskan berbagai pemikiran bid'ah. Cetuskan berbagai apa? Pemikiran bid'ah. Ya, orang-orang yang mengikuti pendapatnya disebut sebagai apa? Jahmiyah. Dan musibahnya kelompok Jahmiyah ini ya, telah mewarnai banyak pemikiran orang-orang yang menyimpang yang datang setelahnya. Ya, karena kelompok Jahmiyah menyimpang dalam banyak pembahasan. Dalam nama-nama dan sifat, Jahmiyah mu'abtilah, kelas kakap. Ya, dia menafikan seluruh nama dan sifat. Mengingkari seluruh apa? Menafikan seluruh nama dan sifat, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Ya, sifat adanya Allah, sebab dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada. Jelas ya? Dan dengan penetapannya satu sifat ini sudah cukup membantah dia sendiri. Ya, jelas ya? Kalau dia tetapkan satu sifat untuk Allah, kenapa dia tidak tetapkan yang lainnya? Kenapa dia tidak tetapkan yang lainnya? Karena al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fil ba'dhil akhar. Ucapan pada sebagian sifat sama dengan pembahasan pada sifat yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Baik. Dan dari kesesatan Jahmiyah, mereka yang memasyhurkan ucapan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Dari kesesatan Jahmiyah, mereka mengingkari sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Iya. Tentang ulu ad-dat, mereka ingkari. Dari kesesatan Jahmiyah di pembahasan takdir, iya, mereka adalah Jabriyah kelas ekstrim. Ini sudah kita uraikan ya. Dari kesesatan kelompok Jahmiyah di pembahasan keimanan, mereka adalah Murji'ah kelas kakap. Jahmiyah ini, dia katakan bahwa iman cukup dengan tasdik saja, pembenaran. Apa cukup dengan ma'rifah, pengetahuan. Jelas ya? Ini kelompok apa? Jahmiyah, ekstrim. Di pembahasan keimanan. Di pembahasan melihat Allah pada hari kiamat, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tentang timbangan, tentang kekekalan surga dan neraka, dan seterusnya. Ya. Ini sumber malapetaka kelompok Jahmiyah ini. Sumber malapetaka. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, menunjukkan bahayanya ucapan Jahmiyah ini, ucapan Jaham bin Safwan, lidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irthadis sahmani lam yanju turran min aqwalihi siwa ahli al-hadithi wa syi'atil Qur'ani. Karena itulah kelompok-kelompok yang datang setelah Jaham bin Safwan itu saling membagi-bagi ucapannya. Seperti orang yang saling membagi warisan, jatah-jatah warisan dibagi. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada kelompok yang selamat. Iya. Setelah Jaham bin Safwan yang tidak mengambil ucapannya kecuali satu saja. Kecuali ahli hadits, ahli sunnah yang mengikuti
Al-Quranul Karim. Mereka yang selamat. Baik, ini kelompok Jahmiyah. Ya. Dan Jahm bin Safwan ini mengambil pemikirannya dari siapa? Ini perhatikannya silsilahnya supaya paham. Ya. Dia mengambilnya dari Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini, ya, ini diantara yang mempelopori dan mencetuskan pemikiran-pemikiran bid'ah. Mengatakan Al-Quran, ya, bukan kalamullah. Dia mengatakan Nabi Ibrahim bukan Khalilullah. Ya. Jelas ya? Itu Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini, ya, ini dipenggal lehernya, disembelih oleh pemerintah di masanya, Khalid Al-Qasri. Disembelih di Idul Adha. Ya. Disembelih di apa? Di Idul Adha. Jadi setelah selesai sholat Idul Adha, ya, Khalid Al-Qasri menyampaikan khutbahnya. Kemudian beliau katakan, wahai sekalian manusia, pergilah kalian, ya, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Dan saya pada hari ini akan menyembelih siapa? Khalid Al-Qasri. Ini saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Khalid Al-Qasri akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Maka disembelihlah Ja'ad bin Dirham. Ya. Dan perbuatan Khalid Al-Qasri ini dipuji oleh seluruh ulama. Sebab ini perbuatan yang cocok. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim dalam nuniyanya, ya, laqad dhahha bi Ja'din Khalid Al-Qasri yawma dhabaihil qurbani. Idh qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-kalim ad-dani. Syakara ad-dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi kurban. Iya. Ibnu Al-Qayyim, karena itulah Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Khalid Al-Qasri di hari Idul Adha. Kenapa disembelih? Karena dia berkata bahwa Nabi Ibrahim bukan Khalilullah. Dan dia berkata bahwa Nabi Musa bukan Kalimur Rahman. Ya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, setiap orang yang mengikuti sunnah mensyukuri sembelihan Khalid Al-Qasri ini. Ya. Mensyukurinya. Dan ini yang harusnya ditegakkan, ya, di kalangan pemerintahan terhadap orang-orang yang merubah sendi-sendi agama. Ya. Sebab kalau orang-orang yang seperti ini dibiarkan, akan rusak agama itu. Penjagaan terhadap agama itu lebih dijaga daripada penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap kehormatan, lebih dijaga dari penjagaan terhadap jiwa dan keturunan. Iya. Baik. Karena itu harus dijaga dari keagamaan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh para a'immah. Dan dimaklumi bagi Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, menjaga, ya, memberikan hukuman kepada Sabiq bin Asal dan seterusnya dari kisah-kisah dari para pemimpin yang menjaga pokok-pokok dari agama ini. Kan tapi kita berada di masa yang bid'ah dianggap gampang, ya, pelaku bid'ah dibiarkan saja, ya, orang-orang yang mengucapkan kebatilan, ya, dianggap sebagai kebebasan berpendapat, ya, dan ini dari musibah di masa ini. Nah, baik, jadi selesai, ya, pembahasan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, ya, Al-Quran bukan makhluk. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Jadi Imam Al-Lalaka'i tadi itu menukil, ya, dalam nukilannya lebih dari 500 orang imam. Itu pun di akhir pembahasannya Al-Lalaka'i berkata, ya, ini yang saya kumpulkan. Kalau saya cari lagi, saya akan dapatkan lebih daripada itu. Ya. Dan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, di sela-sela biografi seorang rawi, beliau terangkan bahwa yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah itu sekitar 1000 orang imam. Sekitar 1000 orang imam. Ya. Tapi Imam At-Tabarani, beliau menukil dalam kitabnya Sunnah mirip dengan nukilan Al-Lalaka'i. Dan ini yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 2 bait syair. Kata beliau, laqad taqallada kufrahum laqad taqallada kufrahum
khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka'anhumu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Iya. Nukilan dari 500 ulama ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dan sebelumnya telah diterangkan oleh Imam At-Tabarani. Baik. Jadi secara umum bahwa ini pembahasan dari pembahasan yang jelas ya dan terang pendalilannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Iya. Kalamullah bukan makhluk. Dan jangan dikira bahwa ini keyakinan tidak ada pewarisnya di masa ini. Orang-orang yang mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Jangan dikira tidak ada pewarisnya. Masih ada juga orang-orang Jahmiyah yang berkata seperti ini. Ada di sebagian buku, sebagian tulisan. Iya. Bahkan kita di Indonesia ini, ya, karena madhabnya Asy'ariyah, tidak jarang kita mendengarkan ya orang-orang yang berkata bahwa Al-Quran adalah apa? Al-Quran tanpa suara dan tanpa huruf. Ya, sampai saya pernah kaget ya. Saya lihat kalau ada tuh berjalan bangunan masjid, ada tukang yang kerja, tukang besi. Ya, kelihatannya santai biasa. Orang umum ya tanya kepada saya, Ustaz, itu Al-Quran dengan huruf dan suara atau tidak? Dia ingin menguji saya. Coba ya kan. Saya tanya, dari mana kamu tahu? Ya saya baca katanya. Jadi perhatikan, sampai pemikiran ini ada. Ya, kadang di orang-orang yang kita tidak duga harusnya mereka tidak paham hal-hal yang seperti itu. Berada saja di atas keumumannya, awam. Tapi pemikiran bidah seperti ini dia serap, dia dapatkan. Iya. Karena itu penting sekali dalam membahas ilmu-ilmu akidah. Ya, seorang memahaminya. Ya, agar supaya ia selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kemudian terakhir di sini pembahasan yang kelima, konsekuensi batil anggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini diterangkan oleh penulis dari ucapan beliau kayabid, sehingga akan sirna. Jadi kalau dikatakan makhluk itu apa sifatnya? Sirna makhluk itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan hancur kecuali ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, setiap yang ada di atas muka bumi akan binasa, akan sirna. Ya, dan akan kekal wajah Rabbmu yang penuh dengan jalal, ya, kebesaran dan kemuliaan. Baik. Jadi kalau dikatakan dia adalah makhluk, akan sirna makhluk itu. Dan ini tidak mungkin dikatakan pada Al-Quran. Maka ini adalah konsekuensi batil. Iya. Dan inilah yang menyebabkan kelompok Jahmiyah dikafirkan. Sebab kalau dia katakan Al-Quran makhluk, berarti kalam Allah adalah apa? Kalam Allah adalah makhluk. Iya. Kalau dikasih pertanyaan yang lain, dia katakan bahwa ya, tangan Allah adalah makhluk. Misalnya, penglihatan Allah adalah makhluk. Pendengaran Allah adalah makhluk. Ini dihukumi apa? Dihukumi kafir. Kalau dia mengatakan Allah adalah apa? Adalah makhluk. Itu sama dengan orang yang mengatakan kalam Allah adalah apa? Adalah makhluk. Sebab sifat dari sifat Allah itu bukanlah makhluk. Yang makhluk selain daripada Allah. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, perbuatannya, semuanya bukanlah makhluk. Semuanya bukanlah makhluk. Baik. Maka ini diantara konsekuensi batil. Iya. Kemudian dari konsekuensi batil, ucapan ini, kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, ya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena Al-Quran adalah kalam Allah, berarti kalam Allah itu bisa menjelma menjadi makhluk. Iya kan? Maka akan bercabang dari Allah makhluk-makhluk yang lain. Iya. Sebab kalam itu banyak. Ya, kalam itu banyak. Kalau dia katakan kalam Allah itu makhluk, ya berarti ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia katakan bahwa pada zat Allah ada makhluk yang bertengger padanya. Ya, sebab kalam Allah adalah apa? Adalah makhluk dia katakan. Atau akan keluar dari kalam Allah berbentuk berpisah dengan zat Allah
terjadilah makhluk sendiri. Iya. Dan ini konsekuensi lebih batil lagi. Karena itu, kalau ingin disebutkan konsekuensi batil dari ucapan Al-Quran ini makhluk, banyak sekali dari uraian para a'imah. Ya, karena itu tidak ada yang meragukan. Iya. Tidak ada yang meragukan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu dari kebatilan yang sangat batil dan pemikiran yang sangat rusak. Dan telah kita dengarkan bahwa para a'imah memberikan hukum kafir terhadap mereka yang mengucapkannya. Baik, selesai pembahasan tentang Al-Quran Al-Karim. Kemudian pembahasan berikutnya, penulis rahimahullah masuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Iya. Kata beliau, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabit wa la kana rabbuna naqisan fayazid. Kata beliau, kalimat-kalimat Allah, kemampuan, perupaan serta sifat-sifatnya semuanya adalah sempurna, bukan makhluk, kekal dan terus-menerus, serta bukan perkara yang baru muncul sehingga disebut bahwa perkara itu akan sirna. Dan dahulu Rabb kita tidaklah kurang sehingga dikatakan bahwa Rabb kita harus bertambah. Iya. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullah menjelaskan bahwa kalimat-kalimat Allah, kalam Allah, kemampuan Allah, ya. Kemudian perupaan Allah, sifat-sifatnya, naat dan sifat itu sama ya. Ya, perupaan dan pensifatan itu sama. Beliau tegaskan bahwa semuanya adalah sempurna, kamilat. Dan semuanya bukan makhluk. Iya. Dan semuanya bersifat terus-menerus. Azaliyat. Iya. Terus-menerus, azaliyat. Sudah semenjak dahulu. Laisa bimuhdatsat. Bukan perkara yang baru saja muncul. So, kalau perkara baru muncul, perkara baru berarti akan sirna. Iya. Demikian pula, tidak dikatakan bahwa Rabb kita itu tadinya kurang, kemudian bertambah. Ya, kalau dikatakan dia baru atau bukan sempurna atau makhluk, berarti mungkin akan ada pertambahan pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka di sini kelengkapan pembahasan ya bagaimana seorang itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama, penetapan sifat-sifat. Dan ini setelah kita uraikan dalil-dalilnya pada pembahasan yang telah lalu, kewajiban kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatullah itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratullah, kemampuan Allah, dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Wa na'tuhu, segala perupaan pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kamilat, semuanya adalah sempurna. Iya. Jadi sifat ditetapkan. Ditetapkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah ketundukan. Itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai agama. Itu yang disebut sebagai agama. Baik. Kemudian kata beliau, kamilat. Ini pembahasan yang kedua. Kita wajib meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dasar pokok di dalam keyakinan seorang muslim dan muslimah. Dia wajib meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah. Tidak ada kekurangan di dalamnya, dalam bentuk apapun. Ya, kalau Allah disifatkan dengan sifat ilmu, maka ilmu yang sempurna, ilmu yang maha luas. Ya, tidak ada ujungnya. Ilmu yang tidak pernah didahului, ya, diselahi maupun diakhiri dengan kejahilan. Jelas ya? Maka harus disifatkan dengan kesempurnaan. Demikian pula tatkala disifatkan bahwa Allah Al-Hayyu, namanya yang maha hidup, terdapat sifat kehidupan. Maka disifatkan dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Iya. Yang kekal terus-menerus. Ya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya, demikian pula segala sifat yang kita dengarkan, yang kita baca di dalam Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW, sifat-sifat itu kita harus yakini kesempurnaannya. Harus diyakini kesempurnaannya. Inilah sikap seorang muslim dalam menyikapi sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau tegaskan ghairu makhluqat. Sifat-sifat itu sempurna, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ini sama seperti kalamullah. Ya, kalam Allah itu bukan makhluk, demikian pula seluruh sifat-sifat yang lainnya bukanlah makhluk. Ya. Dan kalau seluruh sifat yang lainnya, ilmu Allah, kemampuan Allah, ya, bukan makhluk, maka demikian pula sifat berbicara Allah bukan apa? Bukan makhluk. Nah, kemudian yang ketiga tentang kekekalan dan azaliyah sifat-sifat Allah. Sini ada kalimat dari penulis ya, daimat azaliyat, terus menerus dan azaliyah. Azaliyah itu artinya dari dahulu. Ya, cuma ini kalimat agak muskil sedikit ya. Ini kalimat agak global sedikit. Sebab dimaklumi dalam pembahasan sifat, sifat itu terbagi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat apa? Ada sifat fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah ya adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terpisah darinya. Terus menerus Allah disifatkan dengannya. Ini sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat fi'liyah. Jadi kalau dikatakan semuanya daimat azaliyat, ini seakan-akan dikatakan bahwa sifat fi'liyah juga semuanya adalah apa? Daimat azaliyat. Jelas ya? Dan yang haknya bahwa itu dibagi, dibedakan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di banyak tempat di buku-bukunya beliau membantah sebagian dari ahlul bidah yang hanya yang tidak membedakan ya sifat-sifat tersebut. Dan di sini kalau kita lihat pada penulis, memang kalimatnya agak global, tapi pada kelanjutan pembahasannya ini tampak bahwa beliau memaksudkan suatu tertentu. Ya, karena itu beliau katakan walaysat bimuhdatsatin fatabit wala kana rabbuna naqisan fayazid. Ya. Ini masuk di dalam pembahasan bantahan. Jelas ya? Tapi bukan artinya dibatasi bahwa sifat itu hanya kaitannya dengan sifat apa? Dzatiyah saja. Ya, ada juga sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak dan pilihan, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini uraiannya ya, dan bagaimana kita memaknakan ucapan dari penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat disebutkan di sini tentang penafian kekurangan pada sifat-sifat Allah. Ya, walaysat bimuhdatsatin fatabit. Ya, bukan sifat-sifat itu bukan perkara-perkara yang baru. So, kalau dia perkara baru akan sirna. Ya, itu konsekuensinya. Sebagaimana tadi di pembahasan sifat al-kalam. Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Dan Rabb kami tidaklah kurang. Iya, tidaklah kurang. Jadi sebelumnya tidak kurang. Kalau memang ada yang baru, maka dikatakan apa? Rabb itu bertambah. Nah ini, jadi beliau arahkan memang pengarahan yang zahirnya menuju kepada apa? Pembahasan sifat dzatiyah. Dan tidak ada ya silam pendapat tidak di kalangan Imam Al-Muzani dan selainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Iya, ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan itu adalah sifat fi'liyah. Karena dikatakan tsumma stawa 'alal arsy. Ya, setelah selesai penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana diterangkan dalam sebagian hadis. Nah, Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dikatakan murka itu adalah sifat yang terus-menerus, berarti Allah akan murka kepada semuanya terus-menerus. Jelas ya? Tapi ini adalah Allah murka kepada siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah merahmati dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ini di pembahasan rahmat yang sifatnya khusus ya. Karena rahmat Allah ada dua, ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya apa? Sifatnya khusus. Baik. Kemudian jadi secara umum bahwa sifat-sifat ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berkaitan dengan zatnya terus-menerus Allah disifatkan dengannya, dan ada sifat
yang berkaitan dengan sifat fi'liyah. Ya, sifat yang berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Baik. Selesai sudah ya pembahasan sifat-sifat ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah kepada pembahasan yang lainnya. Dan ini kita beri tajuk menyucikan Allah dari penyerupaan. Iya. Kata beliau, jallat sifatuhu an shibihi sifatil makhluqin. Iya. Maha mulia sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, wa qasurat anhu fitanul wasifin. Dan amatlah pendek kepandaian orang-orang yang menyifati untuk menyifatinya, menyifati Allah. Qaribun bil ijabati inda su'al. Maha dekat untuk mengabulkan ketika dimohon kepadanya. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal. Ya, maha jauh dengan penuh keagungan, tidak tercapai. Alin ala arsyihi. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi. Tidak bercampur dengan makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqud. Maha ada, bukan tiada, dan tidak akan lenyap. Baik. Ini ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama, bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ini kaidah dasar ya. Dari kaidah penetapan sifat-sifat, keimanan sifat-sifat yang telah kita uraikan di awal pembahasan. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia. Iya. Tahukah kamu ada yang sebanding dengan Allah? Nah, ini pertanyaan sifatnya pengingkaran. Bahwa tidak ada yang sebanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Ini dasar pokok, tidak boleh sifat-sifat Allah itu diserupakan dengan sifat apa? Dengan sifat makhluk. Iya. Di pembahasan sifat-sifat telah sesat di dalamnya dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan nama kelompok Al-Mu'attilah. Dan kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Musyabbihah. Iya. Kelompok Al-Mu'attilah ini ya dari kata ta'til. Ta'til itu artinya dia hilangkan atau dia tiadakan sifat-sifat itu. Jelas ya? Jadi mereka meniadakan dan menolak sifat-sifat. Ini kelompok Al-Mu'attilah. Ya, dan derajat peniadaan penolakan mereka beraneka ragam. Ada yang menolak hampir seluruhnya, ada yang menolak sifat-sifat saja, dia tetapkan nama-nama, dari yang ditetapkan sebagian sifat saja. Karena itu kelompok Mu'attilah ada 5 nama kelompok di dalamnya. Ada 5 sekte di dalamnya. Yang pertama adalah sekte apa? Jahmiyah. Ini yang paling parahnya. Ya, dia mengingkari seluruh nama dan sifat. Satu saja yang dia tetapkan tadi, sifat apa? Sifat al-wujud. Ini kelompok apa? Jahmiyah. Kelompok yang kedua, kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah, dia tetapkan nama, tapi dia nafikan sifat. Dia katakan benar, Allah As-Sami, yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar, tapi kita tidak tetapkan sifat mendengar baginya. Ya, ini termasuk aneh bin ajaib ya. Ya. Jadi namanya yang Maha mendengar tanpa pendengaran. Ya. Namanya yang Maha berilmu tanpa ilmu. Namanya yang Maha melihat tanpa apa? Pelihatan. Naudzubillah dari kejahilan. Ini kelompok apa? Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok apa? Al-Kullabiyah. Iya, kelompok Al-Kullabiyah ini pengikut Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Iya. Dia menafikan, dia menetapkan nama-nama. Untuk sifat-sifat, dia hanya menetapkan sifat datiyah saja. Adapun sifat fi'liyah, dia ingkari. Iya. Dia tolak, dia ta'til sifat fi'liyah. Ini kelompok apa? Kullabiyah. Kelompok yang keempat, ya, ini masyhur di Indonesia ya, adalah kelompok apa?
Al-Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah dia tetapkan seluruh nama. Ya. Dan untuk sifat hanya dia tetapkan 7 sifat saja. Dia tetapkan 7 sifat saja. Ini kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, 7 sifatnya dimaklumi ya. Kemudian dipecah-pecah lagi, ada sifat wajib, sifat mustahil. Ya, dimaklumi di pembahasan mereka. Nah, kelompok yang kelima adalah kelompok Al-Maturidiyah. Ya, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, dan ini dia sama dengan kelompok Asy'ariyah, hanya saja dia menambah sifat yang ke-8. Dia menambah apa? Sifat yang ke-8. Nah, kalau Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri di kelompok Asy'ariyah, pencetusnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dia sudah bertobat. Sudah rujuk dari madhabnya. Tadinya Mu'tazilah. Ya. Kemudian Kullabiyah. Setelah itu bikin madhab sendiri. Ya. Bikin madhab sendiri. Jelas ya? Dan itulah bid'ah. Bid'ah seperti itu. Tidak ada yang tetap. Ya, pindah-pindah. Karena itu siapa yang kenal bid'ah, dia akan pindah-pindah agama. Ya. Jadi datang kepada Imam Malik rahimahullah, seorang yang berkata kepadanya, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Iya. Lalu Imam Malik dijawab, "Ya. Baik, kalau saya kalah bagaimana?" Kata orang itu, "Kamu ikut sama saya." Baik, kata Imam Malik, kalau ada orang yang ketiga datang mendebat kita berdua kalah, apa yang kita lakukan? Kata orang itu, kita ikut sama dia. Ya. Kata Imam Malik, kalau begitu pergilah kamu. Cari agamamu sana. Adapun agama saya sudah tahu. Saya yakin di atas apa? Agama saya. Ya, adapun kamu orang yang ragu pada agama. Pergi sana cari agama kamu. Ya. Jelas ya? Maka ini ahli sunnah. Dia kuat di atas keyakinan. Berbeda dengan ahlul bidah. Ya. Keraguan. Ya, kebimbangan, kegoncangan dalam pemikiran. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk dari madhabnya Asy'ariyah ini. Dari tobatnya dia menulis 4 buku. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dan buku-bukunya semuanya ada. Ada buku Abul Hasan Al-Asy'ari judulnya Al-Ibanah an Usul Ahli Diyanah. Dia terangkan madhab ahli sunnah dari uraian Imam Ahmad kebanyakannya. Ada buku yang kedua, Maqalat Al-Islamiyyin. Ada buku yang ketiga, Risalah ila Ahli Thaghar. Iya. Juga sudah dicetak. Ada buku yang keempat, saya tidak ingat sekarang. Yang 4, nama buku Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, walaupun Abul Hasan Al-Asy'ari di 4 buku ini, ya, masih ada debu-debu dari pemikiran lamanya. Saya bahasakan apa? Debu-debu dari pemikiran lamanya. Ya, kadang kalau orang baru belajar akidah, dia nggak terasa. Lihat ya pembahasannya. Iya. Karena itu hati-hati di pembahasan yang kadang sebagian ulama, apalagi dia punya background dulunya, ya, kenal bid'ah, maka ini kadang dikhawatirkan masih ada sebagian dari pemikiran lama yang apa? Yang melekat. Dan inilah yang terlihat pada sebagian tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari di 4 buku ini. Jelas ya? Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari itu dirujuk buku-bukunya oleh para ulama. Kenapa? Sebab dia sudah hidup bersama berbagai kelompok, berbagai firqah. Maka apa yang Abul Hasan Al-Asy'ari nukil dari kelompok-kelompok itu adalah nukilan yang apa? Nukilan yang dipercaya, sebab dia pernah termasuk di kelompok tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum kelompok Al-Mu'attilah. Ya, ada 5 sekte di dalamnya ya, kelompok Al-Mu'attilah ini. Ya. Kelompok yang kedua kebalikannya, kelompok Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Musyabbihah. Ya, kalau Al-Mu'attilah menafikan sifat-sifat, nama-nama dan sifat, kalau kelompok Musyabbihah sebaliknya, dia tetapkan. Ya. Tapi dia serupakan sifat makhluk sama dengan apa? Sifat Allah. Dia katakan, betul Allah memiliki tangan. Tangannya sama dengan tangan kita. Allah memiliki pendengaran. Pendengarannya sama dengan apa? Pendengaran kita. Ya, maka ini juga adalah kelompok yang sesat. Untuk 2 kelompok ini, kelompok Mu'attilah dan kelompok Musyabbihah, bantahannya 1 ayat saja dalam Al-Quran. Iya. 1 ayat dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk siapa? Hah?
Ini bantahan untuk kelompok al-musyabbihat. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan untuk siapa? Untuk kelompok al-mu'attilah. Perhatikan ya dari kedetailan ayat. Dibawakan dua nama, as-sami' al-basir. Kenapa bukan nama al-alimul khabir? Kenapa bukan nama al-ghafurur rahim? Kenapa nama as-sami' al-basir? Ya. Jelas ya? Ini harus dipahami dalam kaidah. Ketika seorang mempelajari asma al-husna, ya, penyebutan nama-nama asmaul husna pada ayat-ayat itu memberi pengaruh sangat mendalam bagi orang yang membacanya. Pengaruh yang apa? Sangat mendalam. Iya. Dan itu mendukung seorang di dalam memahami Al-Quran. Jelas ya? Mendukung seorang di dalam memahami Al-Quran. Karena itu seorang Arabi disebutkan bahwa seorang Arabi dia pernah mendengar ada orang yang membaca ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Dia baca wallahu ghafurur rahim. Iya. Jadi dia salah baca di akhir ayat. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Balasan dari Allah, balasan terhadap perbuatannya, hukuman dari Allah. Tapi dia salah baca di akhir ayat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jelas ya? Kata Arabi, kamu salah baca, itu bukan Al-Quran itu. Iya. Bukan Al-Quran. Ya. Kata orang yang membaca masa? Ya. Kata Arabi enggak, itu bukan Al-Quran. Maka orang yang membaca dia periksa kembali ayatnya. Oh ya memang benar. Dia apa? Salah baca di akhirnya. Maka dia perbaiki bacaannya. Ya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Arabi, baru benar. Ya. Allah azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena keperkasaannya Allah memberi hukuman terhadap orang yang mencuri. Dan hukuman itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Baru cocok. Ya, hukuman, balasan dari Allah, kemudian disebut Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Ini tidak ada hubungannya. Jelas ya? Maka ini dari kedetailan di dalam memahami Asmaul Husna. Ya, demikian pula di ayat ini. Kenapa disebut As-Sami'ul Basir? Iya. Jelas ya? Ini penting untuk kita cermati. As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat. Terkandung di dalam dua nama, dua sifat. Sifat pendengaran dan sifat apa? Sifat penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ini hampir menjadi ciri seluruh makhluk yang hidup. Manusia mendengar dan melihat. Ayam mendengar, melihat. Kambing mendengar, melihat. Sapi mendengar, melihat. Sebut saja makhluk yang lainnya. Ya. Mendengar apa? Mempunyai sifat apa? Mendengar, melihat. Baik. Manusia antara A dan B sama-sama mendengar dan melihat. Tapi apakah pendengaran dan penglihatannya sama? Ya, jawabannya ya, tidak mesti sama. Buktinya ada yang kuat penglihatannya, ada yang apa? Ada yang lemah. Ada yang pendengarannya ya kuat, ada yang apa? Ada yang kurang. Ya. Demikianlah penglihatan. Ya. Penglihatan manusia ya, itu beda dengan penglihatannya singa misalnya atau penglihatannya burung elang. Ya, jelas ya? Demikian pula pendengaran. Ya. Pendengaran sebagian makhluk kadang peka. Coba lihat kita lihat pengusir tikus itu. Kita dicolok kayak tidak ada suara. Tapi tikus terganggu dengan alat tersebut. Jelas ya? Ini pendengaran. Berbeda. Ya. Jadi sama-sama dikatakan mendengar, melihat, tapi beda hakikatnya. Ini di tengah makhluk. Antara makhluk dengan makhluk sama-sama dikatakan apa? Mendengar dan melihat, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya beda. Apalagi ya, antara makhluk dengan yang menciptakannya. Allah disifatkan mendengar, melihat. Makhluk disifatkan mendengar, melihat. Beda antara mendengar, pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan apa? Penglihatan makhluk. Maka ini bantahan yang sangat kuat terhadap kelompok apa? Mu'attilah. Adanya kesamaan, penamaan dalam sifat itu tidak menunjukkan kesamaan pada apa? Pada hakikatnya. Jelas ya? Tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Baik. Maka ini dua ayat. Maka ini ayat bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok Mu'attilah dan kelompok apa? Kelompok Musyabbihah. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, qasurat anhu
fitanul wasifin. Iya. Tidak ada makhluk atau amatlah pendek kepandaian orang-orang yang menyifati untuk menyifatinya. Ini pembahasan yang kedua ya, bahwa tidak ada makhluk yang mampu menyifatkan Allah. Iya. Siapa yang bisa mensifatkannya? Kalau misalnya ada orang yang pandai, sangat fasih sekali berbicara, sangat pandai sekali mensifatkan. Iya. Ini ada kemampuan manusia ya. Kalau kita baca di syair-syairnya orang Arab itu, ya, ada sebagian penyair dari orang-orang jahiliyah, ya, dia susun qasidah hanya dia sifatkan kudanya saja, sifat kudanya. Ya. Ini ada di Mu'allaqat As-Sabaya, di pembedaharaan bahasa Arab. Ya, untuk sifat kuda saja dia susun syair sedemikian banyak. Untuk apa? Dia sifatkan apa? Bagaimana kudanya? Ya. Jadi kepandaian manusia dalam mensifatkan, dalam menjelaskan itu ada. Tapi siapapun dia tidak akan mampu dia mensifatkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu dia mensifatkan Rabb kita Jalla Jalaluhu. Iya. Bagaimana mungkin dia bisa mensifatkannya? Iya. Dia tidak pernah melihat Allah. Jelas ya? Kemudian tidak ada yang bisa menggambarkan tentang Allah. Kemudian tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya. Maka dari arah mana dia bisa mensifatkan? Dari arah mana dia bisa mensifatkan? Iya. Karena itu Ibnu Qudamah memberikan kaidah dalam pembahasan sifat. Kata beliau, "Kullu ma tukhayyala fid dihni aw khatara 'alal bal, fallahu bikhilafihi." Ya, apa saja yang dihayalkan di dalam pikiran atau terlintas di dalam benak, ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Itu kaidahnya. Jelas ya? Kadang melintas dalam pikiran, oh begini begitu. Ya, yakini saja Allah tidak seperti itu. Ya. Melintas di dalam benaknya sesuatu, yakini bahwa Allah tidak seperti itu. Karena memang Allah tidak serupa dengan siapapun. Dan tidak ada yang bisa mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, qaribun bil ijabah inda su'al. Ini pembahasan kedekatan Allah. Iya. Allah mengabulkan doa. Mengabulkan doa. Dan ini diambil dari ayat ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku maha dekat. Aku mengabulkan siapa yang berdoa kepadaku. Iya. Maka Allah maha dekat. Allah maha dekat mengabulkan, iya, doa siapa yang berdoa kepadanya. Dan sifat kedekatan Allah ini sudah berlalu pembahasannya ya. Kemudian kata beliau, ba'idun fit ta'azzuzi la yunal. Iya. Allah maha jauh dengan penuh keagungan, tidak tercapai. Ya. Maha jauh, makhluk tidak bisa mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dalam makna pensifatan itu tadi. Ya. Dan kita sudah membahas tentang sifat apa? Ketinggian Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu penulis di sini lebih menegaskannya lagi. Ya. Kata beliau, alin ala arsyihi, maha tinggi di atas apa? Di atas arsy-Nya. Ini sudah kita bahas ya. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Nah, ini kalimat ya masuk di dalam kalimat-kalimat yang digunakan oleh para aimah untuk membantah ahlul bidah. Sebab ahlul bidah mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, bercampur dengan makhluk. Iya. Bahkan sebagian mereka ekstrim dari ahlul wujud, wahdatul wujud. Ya. Allah menyatu dengan apa? Dengan makhluk. Iya. Jelas ya? Maka para ulama menjelaskan akidah yang benar itu, menggambarkannya dengan kalimat ini. Allah berpisah dengan apa? Dengan makhluknya. Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Baik. Jadi selesai ya penjelasan pembahasan yang keempat. Sifat kejauhan Allah dari makhluk, maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima, ya, penetapan sifat ada bagi Allah. Maujudun. Allah maha ada. Ya, dan ini adalah perkara yang
telah dimaklumi. Ya. Telah dimaklumi di dalam apa? Dalam syariat. Ya, ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh hadits Rasulullah, ditetapkan oleh kesepakatan ulama, ditetapkan oleh fitrah manusia, dan ditetapkan oleh akal yang sehat. Ditetapkan oleh akal yang sehat. Ya, dan pendalilan untuk adanya Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan yang jelas sekali. Afillahi syak? Apa kepada Allah ada keraguan? Iya, jelas ya? Di situ disebut di buku-buku tentang firaq, ya, kisah seorang perempuan tua yang berjemur di depan rumahnya. Kemudian dilewati oleh salah seorang tokoh ahlul kalam. Ya. Fakhruddin Ar-Razi. Dan ini bagi orang yang belajar filsafat, ada yang tidak kenal nama Ar-Razi. Ya. Jelas ya? Katanya Ar-Razi suatu hari dia berjalan bersama murid-muridnya. Banyak yang mengikutinya. Melewati rumah seorang perempuan tua sedang berjemur. Lihat, ada orang diikuti banyak manusia. Ya, perempuan tua ini ingin tahu siapa orang itu. Dia tanya kepada sebagian orang yang lewat, siapakah orang itu? Ya, muridnya menjawab dengan bangganya. Ya, sambil kembali bertanya, wahai ibu, tidakkah kamu tahu siapa dia? Ya. Perhatikan ya, bagaimana dia membanggakan gurunya. Kata perempuan tua ini, ya, saya nggak tahu siapa dia. Seorang raja kah dia? Bukan, kata muridnya. Seorang menteri kah dia? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, dia ini adalah orang yang memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ini kan pembahasannya orang filsafat itu. Jago-jagoan untuk membawakan dalil apa? Allah itu ada. Apa jawaban perempuan tua ini? Katanya, uffillahu, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu, kata perempuan tua itu. Afillahi syakkun? Apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dibawakan 1000 dalil tentang adanya Allah? Ini kan tabiat dari apa? Manusia, hanya orang yang ragu saja. Ya, yang seperti itu cari dalil. Kalau kita dekatkannya ibaratnya orang yang berada di bawah terik matahari, di siang yang bolong, matahari sudah ada. Tiba-tiba dia berkata, tunjukkan kepada saya dalil bahwa matahari sedang terbit. Hah? Inilah orang-orang yang mempelajari filsafat. Ya, bingung. Yang sudah terang ingin diterangkan. Ya, akhirnya jadi mendung. Baik. Jadi demikian, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, Al-Ghazali ketika ia meninggal, demikian pula sebagian dari orang-orang yang belajar filsafat ketika dia bertobat, ya, dia berangan-angan, wahai andai kata saya dahulu masih tetap berada di atas keyakinan perempuan-perempuan tua di Naisabur. Ya, maksudnya perempuan-perempuan yang di atas fitrahnya. Ya. Jelas ya? Betapa indahnya kalau sampai kepada kita hadits, kita hanya mendengarkannya saja. Ya, kalau sekarang enggak, pengaruh mereka dengan filsafat itu, dapat hadits langsung bertanya, kok bisa begitu? Ya, kenapa begini? Ya. Ini tidak ada ketenangan bagi orang yang seperti ini. Tidak ada makna, ya, keislaman. Dia tidak bisa menyerap ucapan para a'immah. Ya. Nah, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ya. Risalah datangnya dari Allah. Rasul kewajibannya menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk menerima. Ya. Tidak ada kaidah itu pada diri mereka. Ya. Datang risalah, datang agama, tanyakan, kok bisa seperti itu? Diperdebatkan. Ya. Dibahas, dibuat munadharah, dibuat pendalilan. Nah, ini pekerjaan orang-orang filsafat seperti itu. Sehingga kalau orang yang masuk di dalamnya, ya, akhirnya kerjanya memang senang debat. Ya, senang berantem. Ya. Jelas ya? Ya, kalau banyak tawuran di Indonesia ini, ya itu wajar-wajar aja ya. Ya, sebab memang di universitas diwajibkan, ya, ilmu yang rusak ini. Nasallallahu alaihi. Baik. Jadi maujudun, Allah Maha ada. Iya. Kemudian pembahasan yang terakhir, penafian segala yang bertentangan sifat dengan sifat ada bagi Allah. Laisa bi ma'dumin wala bi mafqud. Iya. Bukan tiada dan tidak pula lenyap. Seorang bisa merasakannya, ya, mengetahuinya dengan fitrahnya.
Ya, mengetahuinya dengan fitrahnya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Sampai ya, para manusia yang kafir bersombong pun seperti Firaun, dia mengakui adanya Allah. Hanya saja dia membangkang. Ya, dia membangkang. Nah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Itu disebut dalam Al-Quran. Mereka membangkangnya, padahal diri-diri mereka meyakininya. Membangkang tapi dalam diri mereka meyakini. Iya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini adalah perkara yang memang tidak keluar dari fitrah manusia. Ya, kalau dia sudah tidak bisa menyerap yang seperti ini orang yang sudah jauh dari fitrahnya. Ya, harus dia perbaiki dirinya. Nah, karena itu siapa yang pernah belajar filsafat, sering mempertanyakan masalah-masalah yang seperti ini harus dia serius memperbaiki dirinya. Ya, diajari dirinya untuk tunduk, mendengar, jangan banyak bertanya, meyakini. Dan itu kalau dia jalani, ya insyaallah taala itu adalah hal yang akan memperbaiki jiwa. Akan terisi hati itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan. Ya, ini pokok dan dasar yang hendaknya diperhatikan. Baik, selesai pembahasan ini kita pindah ke pembahasan berikutnya. Di halaman 23 berkaitan tentang masalah ajal. Kata penulis, wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Ya. Kata penulis rahimahullah, kemudian makhluk itu, ya, para makhluk akan mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Ketika rezeki mereka telah habis dan jejak-jejak kehidupan mereka telah terputus. Iya. Sini penulis rahimahullah, beliau menerangkan pembahasan tentang ajal. Bahwa setiap makhluk itu, iya, kalau dia mati itu memang karena sudah ajalnya. Mati karena apa? Sudah ajalnya. Iya. Karena dalam Al-Quran memang diterangkan. Ya. Walikulli ajalin, likulli ajalin kitab. Setiap ayat ada kitabnya, ada ketentuannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, tidak pula bisa dikedepankan. Iya. Jelas ya? Maka semuanya ada ajalnya. Semuanya akan mati. Iya. Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya Nabi Muhammad akan meninggal, akan mati. Dan mereka semuanya akan mati. Iya. Mereka semuanya akan mati. Dan Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan sirna, kecuali wajahnya. Siapa saja dari makhluk, semuanya akan sirna, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Demikian pula rezeki itu ada batasannya. Iya. Nah, dan setiap hamba ketika dia lahir telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itu malaikat ketika meniupkan ruh ke janin sudah dicatat. Iya. Ajalnya, rezekinya, amalannya, kemudian dia apa? Beruntung atau merugi? Iya, beruntung atau merugi. Dan ini saya kira pembahasan dimaklumi. Hanya saja di sini muncul satu pertanyaan. Kenapa penulis membawakannya di permasalahan akidah? Ini karena masalah ini di atas kejelasannya ternyata orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Mereka berpendapat lain. Kaum Mu'tazilah. Ya, kalau ahli sunnah mereka katakan seorang makhluk meninggal karena apa? Ajalnya sudah tiba. Rezekinya memang sudah habis. Andai kata rezekinya masih ada, kemudian dia meninggal, nah ini tidak mungkin ya. Tapi kaum Mu'tazilah tidak. Iya. Mungkin saja bagi mereka, orang yang umurnya 80 tahun misalnya, di takdirnya, iya. Kemudian meninggal di 20 tahun, nah itu ajalnya terputus. Jelas ya? Menurut mereka boleh apa? Boleh terputus. Iya. Dan ini pemikiran Mu'tazilah, ya, masyhur di masa dahulu. Karena itu penulis rahimahullah menjelaskan dari keyakinan apa? Ya, keyakinan di dalam masalah ini. Dan ini memang pemikiran Mu'tazilah disebut oleh
Abul Hasan Al-Asy'ari di bukunya Al-Ibanah. Dia singgung berkaitan dengan masalah apa? Masalah ajal ini. Baik, maka ini intinya ya. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa makhluk itu ketika dia meninggal itu memang sudah ajalnya. Ya. Tidak ada lagi umurnya, itu ketetapan Allah bahwa dia sudah meninggal, sudah habis ajalnya, sudah habis rezekinya, sudah ditentukan ya bahwa terputus jejak-jejak dari kehidupannya. Iya, baik. Selesai pembahasan ini ya. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan apa? Alam kubur. Ini sudah lewat waktunya, 10 menit. Ya baik, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala sesi berikutnya mungkin kita mulai nanti 9:30 ya. Ya harusnya kalau di jadwal diumumkan jam 9 kemarin, cuman kita jam 9 sampai jam 11, jadi 2 jam. Ya, kemarin kita undur jam 10, berhentinya jam berapa? Jam 12. Sama aja kan? 2 jam. Ya, insyaallah hari ini kita mulai 9:30 sampai jam 12. Jadi 2,5 jam. Ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.